Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya di Pramana, NIM 2209 akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat, yaitu proyek Laravel tentang SPK pemilihan lampu LED terbaik menggunakan metode AHP. Di sini ada fitur landing page-nya. Untuk masuk ke halaman perhitungannya, kita terlebih dahulu. Di halaman login juga ada fitur register. Kita register terlebih dahulu. Oke, setelah register berhasil, kita akan masuk ke halaman login. Kita isikan, lalu kita sign in. Masuk ke halaman dashboard. Di sini juga terdapat fitur setting dan logout. Setting digunakan untuk mengganti passwordnya. Kita akan masukkan password lamanya. Masukkan password baru. Konfirmasi password baru. Kita update. Password selesai diupdate. Lalu kita akan masuk ke halaman kriteria. Di sini terdapat 5 kriteria, yaitu antara lain harga, daya watt, ketahanan, kualitas, dan cahaya lumen. Lalu kita akan masuk ke halaman daftar lampu. Halaman daftar lampu terdapat 6 lampu: Hori, Philips, Panasonic, Osram, Inlight, Kawachi. Di sini saya juga memakai data table. Jadi si user bisa men-search secara otomatis. Oke, kita akan menambahkan nama lampunya. Misal nama lampunya yaitu Nexus. Harganya 20.000. Daya wattnya 12. Ketahanan dalam jamnya yaitu 15.000. Kualitasnya 5. Lalu cahaya lumennya yaitu 912. Kita simpan. Misal kita akan mengedit salah satu nama lampu yang ada di sini. Misal Nexus, kita akan edit. Ternyata harganya bukan 20.000, yaitu harga aslinya 25.000. Lalu cahaya lumennya yang dihasilkan bukan 912, yaitu 920. Kita update. Oke, fitur hapus juga bisa. Lalu kita akan masuk ke halaman perbandingan kriteria untuk mencari AHP-nya. Kita akan membandingkan kriteria 1 dan kriteria 2-nya dengan cara memasukkan nilainya. Kita akan samakan dengan Excel. Perbandingan 1 dan perbandingan 2. Daya watt banding harga 3. Ketahanan banding harga 7. Masukkan nilainya, sesuaikan dengan yang ada di Excel. Oke, setelah dirasa sudah cukup, kita akan simpan. Setelah kita simpan, kita akan masuk ke hasil perbandingannya. Oke, sama dengan tabel matriks yang ada di sini di Excel. Lalu saya akan mencoba menjelaskannya. Jadi di tabel matriks ini antara perbandingan
C1 dan C1 yaitu nilainya 1, C2 banding C1 nilainya 3, C3 banding C1 nilainya 7, dan seterusnya. Setelah itu, setelah perbandingan nilai matriks ditemukan, kita akan menjumlahkan per kolomnya. Misal kolom C1 kita jumlah. Di sini total kolomnya terdapat ada 5 sesuai dengan jumlah kriterianya. Oke, setelah kita mencari tabel matriks dan total kolomnya, kita akan mencari normalisasi. Normalisasi itu dihasilkan dari perbandingan tabel matriksnya. Perbandingan tabel matrik per total kolomnya. 1 dibanding 2,09 hasilnya 0,498. 0,33 per 2,009 hasilnya 0,116, dan seterusnya. Di kolom 2 juga sama. 3 per 6,33 hasilnya 0,474, dan seterusnya sampai bawah. Setelah itu mencari normalisasi, kita akan mencari bobotnya. Bobot dihasilkan dari jumlah normalisasi matriks per jumlah kriteria. Kita akan jumlahkan per barisnya, lalu dibagi jumlah kriterianya. Jumlah kriterianya ada 5, berarti 0,498 ditambah 0,474 ditambah 0,677 ditambah 0,455 ditambah 0,33. Setelah itu per 5, maka akan dihasilkan tabel bobot. Lalu setelah mencari tabel bobot C1, C2, C3, C4, C5 udah ketemu, kita akan mencari tabel agent value. Tabel agent value dihasilkan kolom bobot dikali baris per matriksnya. Jadi 0,487 dikali 1 ditambah 0,161 dikali 3 ditambah 0,15 dikali 7 ditambah 0,09 dikali 5 ditambah 0,112 ditambah dikali 3. Setelah itu ketemu nilai agent value. Lalu kita akan mencari nilai T. Nilai T itu dihasilkan dari tabel agent value dibagi tabel bobot, dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah kriterianya. Jumlah kriterianya ada 5. Lalu dihasilkan nilai T. Lalu nilai CI. Nilai CI itu dihasilkan dari nilai T dikurangi jumlah kriteria dibagi kriteria min 1. 5,435 dikurangi 5 per 5 dikurangi 1 dihasilkan nilai CI. Lalu untuk mencari nilai RI, nilai RI udah ada ketetapannya. Jadi jumlah kriterianya ada 5, maka nilai RI-nya 1,12. Lalu untuk mencari nilai CR, yaitu nilai CI dibagi nilai RI. Ketemu hasilnya. Untuk mencari konsisten atau tidak konsisten dari nilai CR, jadi nilai CR itu dihasilkan, maksud saya konsisten atau tidak konsistennya itu jika nilai CR
kurang dari sama dengan 0,1, maka nilai CR-nya itu konsisten. Atau jika nilai CR lebih dari 0,1 maka nilainya tidak konsisten. Setelah itu kita akan mencari hasil bobot. Hasil bobot itu dihasilkan dari normalisasi. Setelah normalisasi ketemu, kita akan mencari nilai bobotnya. Lalu di tabel perankingan dihasilkan dari perbandingan yang sudah kita lakukan. Di sini Hori menempati urutan nomor 1, nomor 2-nya Nexus, nomor 3-nya Kawachi, keempatnya Osram, kelimanya Philips, 6 Panasonic, dan ketujuh Inline. Di sini saya juga memakai tabel alternatifnya, bisa di search. Lalu kita akan mencoba fitur logout. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan yang belibet dan muter-muter. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.